Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masururah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik data sekunder. Di sini ada uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Pertama, kita akan ke uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Sekarang kita ke SPSS. Di sini datanya sudah saya input, di mana ada variabel bank, keuntungan, aset, dan harga saham. Di sini kita akan ke pengujian yang pertama, yaitu uji normalitas dengan histogram dan normal PP plot. Caranya kita klik Analyze, klik Regression, lalu klik Linear. Untuk dependennya kita masukkan yang variabel keuntungan, untuk independennya kita masukkan yang variabel aset dan variabel harga saham. Lalu kita klik Plots, untuk I-nya kita masukkan yang Series ID, dan untuk X-nya kita masukkan yang ZipRet. Untuk standardized residual plots-nya kita checklist yang histogram dan normal probability plot. Habis itu kita klik Continue, habis itu kita klik OK. Di sini dapat kita lihat pada histogram. Di sini garisnya sudah terbentuk secara sempurna dan diagram batangnya sudah memasuki garisnya, maka dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya kita lihat yang normal probability plotnya, di mana untuk titik-titik atau data respondennya ini sudah mengikuti sudah mengikuti garis diagonalnya, yang mana maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya, kita ke uji normalitas menggunakan one sample KS. Caranya adalah kita klik Analyze, klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialogs, lalu pilih yang one sample KS. Untuk variabel keuntungan aset dan harga sahamnya kita masukkan. Test distribution-nya kita pilih yang normal, lalu kita klik OK. Di sini kita lihat di asymmetric totalnya, yang mana kita lihat hasil masing-masing variabelnya dari totalnya. Sebagai contoh, yang variabel harga saham diperoleh 0,106, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya, kita ke uji normalitas menggunakan one sample KS dengan nilai residualnya. Di sini kita akan memunculkan nilai residualnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik Analyze, lalu klik Regression, lalu kita klik Linear. Untuk plots-nya, untuk standardized residual plots-nya, histogram dan normal probability plot-nya kita unchecklist agar tidak memunculkan outputnya lagi. Habis itu kita klik Continue, lalu kita klik yang Save. Untuk residuals unstandardized-nya kita checklist, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat di SPSS-nya sudah muncul untuk nilai residualnya. Nah, sekarang kita akan ke pengujian. Caranya adalah kita klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialogs, lalu pilih yang one sample KS. Di sini variabel keuntungan aset dan harga saham kita keluarkan, lalu kita masukkan yang variabel unstandardized. Tes distribusinya masih sama yang normal, habis itu kita klik OK aja. Habis itu kita lihat di asymmetric totalnya, yang dimana diperoleh nilai sebesar 0,200, yang mana nilai ini sudah lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya kita ke uji multikolonialitas, yang mana untuk syarat uji multikolonialitas, jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 atau 0,10, atau nilai VIF variance inflation factor-nya lebih kecil dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Langsung saja kita ke pengujiannya. Caranya adalah kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu pilih yang Linear, lalu kita ke Save. Untuk unstandardized-nya kita unchecklist, lalu kita klik Continue, lalu kita klik Statistik. Di sini kita pilih yang Estimate, Model Fit, Covariance Matrix, dan Collinearity Diagnosis. Lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Di sini kita dapat lihat untuk interpretasinya pada tabel koefisien, yang dimana nilai tolerance dan nilai VIF-nya dari variabel aset dan harga saham sama-sama diperoleh nilai yang sama. Jadi,
Di tolerance, di sini sama-sama diperoleh nilai sebesar 0,533, yang dimana nilainya artinya lebih besar dari 0,1. Dan untuk nilai VIF-nya juga sama-sama diperoleh sebesar 1,876, yang artinya lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan data tersebut tidak mengalami multikolonialitas. Selanjutnya, kita ke uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya. Di sini untuk uji autokorelasi dapat menguji Durbin-Watson atau DW dan uji Rantes. Langsung saja kita ke SPSS. Nah, caranya adalah kita klik Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear. Lalu di sini untuk kita ke statistik, lalu di sini residualnya yang Durbin-Watsonnya kita checklist, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Di sini kita dapat lihat di model summary-nya. Di sini diperoleh untuk nilai Durbin-Watsonnya sebesar 1,870. Lalu kita lihat di sini untuk nilai K-nya yaitu banyaknya variabel bebas, yang mana variabel bebas itu atau variabel independen diperoleh sebesar 2, yang mana variabel yaitu adalah variabel aset dan variabel harga saham. Dan untuk nilai N-nya yaitu banyaknya observasi atau sampel. Di sini kita dapat lihat di SPSS yaitu diperoleh sebesar 10. Nah, lalu untuk nilai DW atau Durbin-Watsonnya diperoleh sebesar 1,870. Untuk mencari nilai DU yaitu Durbin upper dan DL atau Durbin lower-nya kita dapat menggunakan tabel dari Durbin-Watson. Di sini tadi K-nya itu diperoleh sebesar 2 dan N-nya diperoleh sebesar 10. Maka diperoleh untuk nilai DL-nya sebesar 0,6972 dan untuk nilai DU-nya diperoleh sebesar 1,6413. Maka di sini kita lihat bahwa K-nya sama dengan 2, N sama dengan 10. DW-nya tadi sebesar 1,870. Untuk nilai DL-nya diperoleh sebesar 0,6972 dan untuk nilai DU-nya diperoleh 1,6413. Di sini untuk kriterianya, yang mana ada autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Untuk nilai DW-nya lebih kecil dari nilai DL, sama dengan terdapat autokorelasi positif. Kita lihat, DW lebih kecil dari nilai DL sama dengan terdapat autokorelasi positif, yang dimana nilai DW-nya diperoleh 1,870 lebih kecil dari 0,6972, maka ini salah. Nah, lalu untuk DW lebih besar dari nilai DU sama dengan tidak terdapat autokorelasi positif, yang dimana DW-nya adalah 1,870 lebih besar dari 1,6413, maka tidak terdapat autokorelasi positif karena ini benar. Nah, lalu untuk yang autokorelasi negatifnya, yang dimana 4 dikurang DW lebih kecil dari nilai DL, sama dengan terdapat autokorelasi negatif, yang dimana 4 dikurang DW-nya sebesar 1,870 lebih kecil dari 0,6972. Dan 4 dikurang 1,870 diperoleh hasil 2,13, lebih kecil dari 0,6972. Ini salah. Nah, lalu selanjutnya yang 4 dikurang DW lebih besar dari DU, sama dengan tidak terdapat autokorelasi negatif. 4 dikurang 1,870 sama dengan 2,13, lebih besar dari 1,6413, dan ini benar, maka kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi negatif. Selanjutnya, kita akan ke uji autokorelasi menggunakan uji Rantes. Caranya adalah kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialogs, lalu pilih yang Runs. Lalu untuk variabel unstandardized kita masukkan. Ininya masih sama kayak gini, cut point-nya yang median, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita dapat lihat di asymptotic totalnya diperoleh nilai sebesar 1,000, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data tersebut tidak mengalami autokorelasi.
Jadi itu saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.